Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Suratul Ali Imran ayat 200. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memasuki pembelajaran untuk mata pelajaran akhlak. Ini adalah masuk ke bab 2 ya. Setelah kemarin kita pada bab 1 yaitu mempelajari tentang tawakal ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dan kita mendalami tentang apa itu as-sabru atau sabaran. Itu masuk bab yang kedua yaitu al-babun bab sani. Ini tulisannya yang kedua, ini artinya ini huruf Arab 2 ya, ini huruf Arab. As-sabru adalah kesabaran atau sabar. Langsung dibuka di halaman 18 nih, di halaman 18 pada buku anak-anak 17. Pada halaman 17 di sini. Nah, ini di atas ada bacaan as-sabru. Nah, ini jadi mubtada orang kalau dulu di pondok itu artinya utawi. As-sabru sabar gitu atau kesabaran. Dalam hadis, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rabbuna tabarakallahu ta'ala. Tadi uji muqaddimah sudah Bapak bacakan ya. Kita baca lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatlah kesabaranmu. Warabitu, dan bersiap siaga, artinya berwaspada, berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga atau berwaspada? Karena keimanan dan kesabaran itu senantiasa diintai oleh orang-orang supaya kita meninggalkan sabar dan meninggalkan keimanan, yaitu istilahnya musuh keimanan dan musuh kesabaran itu. Oleh sebab itu kita harus berwaspada. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Nah, ini ada kisah, kita akan bicara tentang cerita dulu. Kisotun, kisah atau cerita. Ayyubu alaihi salam. Ayub alaihi salam, maksudnya adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Hadza Ayyubu alaihi salamu. Nah, ini adalah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Faqad a'tahullahul katsira. Maka sungguh Allah telah memberi kepada Ayub ini al-katsira, yang banyak, minal mali, dari harta, wal banin, dan dari keturunan. Jadi Ayub ini pada awalnya diberi kata artinya orang kaya gitu, wal banin, dan keturunan, banyak anak-anaknya, banyak gitu. Fa amal banuna faqad amatahumullahu. Nah, fa'amma, maka adapun anak-anaknya, maka sungguh Allah telah mematikannya atau mewafatkannya.
hum mereka, yaitu anak-anaknya Nabi Ayub. Jadi wa ammal amwalu, dan adapun harta Nabi Ayub, fakot maka sungguh muhikot telah menyusut atau berkurang hatta lam yabqa minha sayun, sampai hingga tidak ada yang tersisa dari hartanya itu sesuatu pun, atau tidak ada yang tersisa sedikit pun, artinya menjadi miskin. Wa amma jasadul Ayyubu alaihi salam, dan adapun jasadnya atau jasmaninya, itu badannya Nabi Ayub alaihi salam, faqad dhahabat quwwatuhu, sungguh telah hilang atau ya hilang pergi istilahnya, kuwatuhu kekuatannya, artinya staminanya semakin menurun ya. Oke. Anak Nabi Ayub itu meninggal duluan gitu. Dan wal amradul syadidun, dan amrod itu penyakit, berbagai penyakit yang syadidun, yang sangat ya, penyakit yang berat gitu maksudnya. Hatta wasola bihil halu, sehingga sampai wasola menyebabkan atau mengantarkan bihi keadaannya Nabi, bihil halu keadaannya Nabi Ayub tersebut, ila nufuril jami'il anhu, yaitu nufuril jamil itu artinya dia diasingkan dari masyarakat atau diusir dari masyarakatnya. Karena apa? Karena penyakitnya, kemudian dia ditimpa kemalangan, anak-anaknya itu mati masih kecil di usia muda, kemudian juga harta-hartanya habis, sehingga masyarakatnya kemudian juga akhirnya diasingkan. Karena apa? Dia dikhawatirkan menurut masyarakat adalah mengidap penyakit yang menular. Wasobadhul balaya, dan telah menimpa segala kemalangan atau bala kepada Nabi. Wa amma zaujatuhu, dan adapun istrinya Ayub, Nabi Ayub alaihissalam, fasobarot, maka dia senantiasa bersabar dengan keadaan ini, wahtisabat, dan senantiasa tekun, waqomat, dan siap atau menegakkan, ala khodamtihi, melayani atau merawat Nabi Ayub. Fakot kanat tak tiyahul bitto'ami min suhliha. Jadi maka sungguh keadaan ini, karena ta'tihi, dia senantiasa mengantarkan atau memberi makanan, bitto'ami, makanan, min suhliha, dari usahanya sendiri, dari pekerjaan, dari hasil usahanya sendiri, dari hasil kesibukannya sendiri. Nah, summa tarokan nasu istimaliha bil khutmatihi khaufan min aduwil mardi. Jadi gini, kemudian manusia itu, pada orang-orang masyarakat itu memutuskan atau meninggalkan, taroka itu menjauhkan atau memutuskan pekerjaan. Jadi dia itu di PHK gitu ya, tidak diberi pekerjaan. Fadhaqat bihal hal hatta qomat biba'i dhufa'iru sya'riha litangfaqu alaihi. Maka ini di sini, maka dhaqat, semakin sulit, bihal dengan keadaan ini, sehingga dia melakukan bibai, menjual, atau dhufa'iru sya'riha itu rambut dia itu dipintal ya,
digulung-gulung gitu, kemudian dijual. Litanfaqo alaihi, untuk menafkahi. Faqad khalafa alaiha, maka sungguh dia khalafa itu bersumpah, alaiha atas dirinya sendiri, atas dirinya istrinya itu, alayadzuqu ta'ama, dia tidak akan mencicipi makanan atau memakan suatu makanan, hatta takhbaruhu, hingga dia mengetahui, ya, mengetahui makanan itu, min aina atat bisamanihi, sehingga dia mengetahui makanan itu dari mana asalnya, dari mana datangnya atau asalnya makanan tersebut, atau untuk untuk biaya hidup alaihi, atasnya, yaitu keluarganya atau Nabi Ayub. Fakhasafat, maka ketika dia membuka an ro'siha, ya, membuka kepalanya, artinya membuka penutup kepalanya. Nah, ini masinidzarra wa anta arhamur rahimin, ya. Ya. Ini sesungguhnya ya Allah, aku ini selalu ditimpa kemudorotan atau kesusahan, wa anta, dan sedangkan engkau ya Allah arhamur rahimin, maha penyayang dari segala penyayang. Ya. Kemudian setelah Nabi Ayub tadi, istrinya tadi, dan istrinya berdoa tadi, faja'ahul farjun minallahi, maka faja'a, datang, maka datanglah kepada siapa datang kepada Nabi Ayub al-farhul, perintah minallahi, dari Allah. Jadi datang perintah dari Allah, artinya mendapat wahyu gitu ya. Bi ayyadriba, supaya diperintahkan oleh Allah Nabi Ayub itu supaya menghentakkan atau memukulkan rijlahu, kakinya Nabi Ayub, bil ardi, atau ke dalam tanah atau bumi, menghentakkan itu. Nah, begitu kakinya dihentakkan atau dipukulkan ke dalam tanah atau bumi, fa akhraja, maka keluarlah, lahu, daripadanya, nah, dari bumi tadi, daripadanya itu, karena dari menghentakkan kakinya tadi, minal ardi, dari tanah atau bumi, apa yang keluar? Yang bu'an, mata air. Jadi sakti ini ya, mengeluarkan mata air. Kemudian ikhtasala bihi wasaroba minhu, maka Nabi Ayub mandi dengan mata air tersebut dan meminumnya dari mata air tersebut. Fa abdalahu marda bisihati, nah, kemudian Allah abdalahu, mengganti Nabi Ayub itu al-mardo, sakitnya, bisihati, dengan sehat, wal afiyati, dan kebugaran, dan sehat wal afiyat, istilahnya kebugar gitu. Wa atahullahu faqadahu. Nah, kemudian Allah telah memberi atau mengembalikan apa-apa yang pernah dia ambil. Jadi mengembalikan apa-apa yang pernah diambil, artinya apa-apa yang telah diambil oleh Allah, yaitu kesehatan tadi ya, dikembalikan oleh Allah. Nah, inilah kisah Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya, betapa dia mendapatkan berbagai cobaan. Mudah-mudahan menjadi renungan kita. Nah, anak-anak silakan nanti diulang-ulang. Nah, nanti bukunya diharkati dan dipahami sehingga bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Ayub tersebut. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapat manfaat dan mendapatkan hikmah dari cerita tersebut bagi kita, betapa susahnya kita, betapa cobaan selalu bertubi-tubi kepada kita, penyakit selalu hadir di diri kita, bahkan pada saat ini adalah masa pandemi. Mudah-mudahan kita
tetap diberi kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub alaihi salam, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Mudah-mudahan penyakit ini segala diangkat oleh Allah dan dikembalikan hal yang pernah diambil oleh Allah, yaitu kesehatan, kedamaian, dan kemudahan. Demikian, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita, kesehatan, dan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Demikian, sampai bertemu lagi pada pertemuan ke depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.